Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma dan flowchart. Nah, sebelumnya, materi-materi sebelumnya kita bahas tentang bagaimana sih merancang SOP, bagaimana sih merancang kebijakan dari pengembangan koleksi itu sendiri. Nah, di mana item di dalamnya itu kita butuh penjelasan bagaimana pembuatan prosedur, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut ya melalui diagram alir. Nah, untuk pembuatan diagram alir sendiri gitu ya, jadi untuk pembuatan flowchart ini tidak salah-salah. Jadi kalian memang harus memahami bagaimana sih teknis pembuatan prosedur, bagaimana membuat input, bagaimana membuat proses, bagaimana membuat output sampai dengan selesai. Artinya pekerjaan tersebut terselesaikan. Mari kita bahas. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu. Nah, definisinya di sini algoritma. Sebenarnya beda nggak sih algoritma dengan flowchart? Jelas saja berbeda. Kalau algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Artinya, kemarin mungkin sudah pernah saya jelaskan tentang algoritma. Jadi kalau kita punya suatu permasalahan, kita mulai dengan penyiapan, misalnya penyiapan berkas-berkas ataupun penyiapan bahan-bahan yang memang diperlukan untuk pembuatan proses penyelesaian pekerjaan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kita urutkan, kita urutkan mulai dari tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan selesai. Jadi semua itu tersusun secara sistematis. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, langkah-langkah dalam pembuatan algoritma itu harus dapat ditentukan, baik bernilai benar atau juga bernilai salah. Artinya dalam suatu pekerjaan, ketika kita ingin menyelesaikan suatu pekerjaan ya, apapun itu pekerjaannya, nah biasanya ini ada pilihan, ada optional, di mana kita bisa menentukan pada kondisi tertentu. Contoh, ketika saya mau mendatangi suatu mau datang ke kampus begitu ya, ternyata ada pilihan. Misalnya saya mau menggunakan motor atau mau menggunakan mobil. Kalau menggunakan mobil berarti saya harus lewat jalur utama, misalnya lewat jalur Ayani, arteri. Tapi kalau naik motor saya bisa lewat jalan tikus gitu ya, jalan tikus artinya jalan-jalan yang masuk-masuk ke warga, komplek warga dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai alternatif jika saya ingin melalui menggunakan mobil ataupun motor. Nah, ada dua kemungkinan lagi. Kalau misalnya saya menggunakan mobil, mungkin waktu yang jarak tempuhnya akan lebih lama dibandingkan saya menggunakan motor dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan algoritma nanti yang akan bernilai benar ataupun salah. Begitu. Nah, jadi kalau benar biasanya langkahnya akan terus, artinya lanjut. Tapi kalau misalnya salah gitu ya, langkahnya salah, maka biasanya berhenti di situ atau melakukan pengulangan ke tahap awal lagi. Seperti itu. Sekarang kita bicara tentang kriterianya. Apa sih kriteria dari algoritma? Yang pertama, yang namanya algoritma itu selalu ada yang namanya input dan ada yang namanya output. Artinya begini, ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Misalnya berkas kayak gitu, berhubungan dengan identity kita, atau mungkin ada surat-surat dan lain sebagainya lah, yang memang harus kita olah untuk menghasilkan output. Nah, dalam setiap pekerjaan itu pasti ada outputnya. Makanya ada input dan output. Nah, outputnya ini dapat dua hal. Yang pertama, output bisa dalam bentuk produk. Yang kedua adalah dalam bentuk layanan. Ya, tergantung dari pekerjaan ini. Misalnya, kita akan membuat SOP tentang pelayanan sirkulasi. Nah, seperti itu. Nah, outputnya apa? Outputnya kan layanan, bukan dalam bentuk produk, kecuali SOP dalam pengolahan bahan pustaka. Hasilnya ada output. Outputnya apa? Produk. Produknya apa? Kartu katalog. Nah, jadi hasil dari pembuatan algoritma itu selalu ada input dan output. Ya, outputnya bisa dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk layanan. Yang kedua, dalam pembuatan algoritma itu harus efektif dan efisien. Artinya pekerjaan itu janganlah dilakukan berbelit-belit atau berulang-ulang. Kalau bisa sekali jalan ya sekali jalan, tetapi tidak dilakukan dengan cara pemangkasan atau diputar-putar jalannya gitu. Nah, jadi memang kalau memang hanya dalam 5 step selesai ya sudah,
dalam 10 step selesai ya sudah. Jangan sampai biasanya kita lihat prosedural kalau ketika kita melakukan peminjaman koleksi kok sepertinya ribet sekali. Nah, kemungkinan besar biasanya perpustakaan yang seperti itu belum menerapkan SOP. Kalau mereka sudah menerapkan SOP, biasanya di lembaga-lembaga pelayanan publik gitu ya, itu sudah menerapkan SOP dan biasanya itu lebih ringkas, lebih jelas, alur-alur kerjanya seperti apa itu sudah jelas. Jadi hasilnya pun lebih efisien, seperti itu. Kemudian kriteria yang ketiga adalah terstruktur. Artinya, nah di sini setiap tahap-tahapan itu sudah dilakukan sudah disusun secara runtut, ya sudah sesuai dengan urutannya, sehingga dalam pengerjaannya nanti akan lebih baik hasilnya, seperti itu. Jadi itu maksudnya dari terstruktur. Nah, saya di sini memberikan Anda sampel ya. Contoh pembuatan pupuk kompos, sampel aja. Nah, tahap pertama, siapkan sampah yang akan dipakai untuk pembuatan kompos. Itu adalah langkah pertama, satu. Yang kedua adalah pilah sampah antara yang organik dan non-organik. Kita pilah dulu. Oke, siapkan wadah untuk pembuatan kompos. Tahap ketiga atau prosedur yang ketiga. Yang keempat adalah ambil tanah secukupnya, kemudian masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi. Yang kelima, masukkan sampah daun di atas tanah, kemudian tambahkan tanah lagi di atas sampah tersebut. Yang keenam, siram air di atas tanah secukupnya. Kemudian 7, tutup wadah agar tanah dan sampah tidak terkena sinar matahari, terkena air hujan, dan kemasukan binatang. Nah, yang 8 baru biarkan wadah selama 3 minggu. Selesai. Artinya, step by step dalam pembuatan pupuk kompos ini sudah dilakukan secara runtut. Anda bayangkan ketika kita siapkan sampah yang akan dipakai untuk pembuatan kompos, tiba-tiba biarkan wadah selama 3 minggu, maka tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan atau output yang diharapkan. Contoh yang lain adalah contoh pengolahan buku. Nah, yang ada 11 step atau ada 11 langkah sistematis yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah lakukan inventaris terhadap semua bahan koleksi yang masuk. Yang kedua, kelompokkan bahan pustaka tersebut sesuai dengan analisis subjeknya. Yang ketiga adalah tentukan tajuk subjek bahan pustaka tersebut. Oke. Yang keempat, buat deskripsi bibliografis masing-masing koleksi. 5, input cantuman bibliografis ke dalam aplikasi sistem manajemen. 6, pastikan data bibliografis telah tersimpan sebelum input data bahan pustaka selanjutnya. 7, siapkan printer dan kertas untuk pencetakan kartu katalog. 8, pilih bahan pustaka yang akan di-print out katalognya. 9, print katalog sesuai dengan yang diinginkan. 10, print call number-nya. 11, kartu katalog dan call number siap digunakan. Itu adalah output. Ya, jadi step 11 itu adalah output dari proses pengerjaan pengolahan buku. Nah, mudah kan? Ini adalah contoh dari pembuatan algoritma. Jadi algoritma itu sebenarnya adalah langkah-langkah yang dinarasikan. Oke, yang dalam bentuk kalimat. Tidak berbelit-belit, tidak melakukan pengulangan ya. Satu kali jalan selesai. Oke. Nah, berikutnya saya akan bicarakan tentang flowchart, di mana flowchart ini adalah merupakan bagan-bagan yang mempunyai atau menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Apa kegunaannya? Yang pertama adalah digunakan untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Artinya, misalnya nih, setiap petugas di setiap unit atau bidang, itu tidak perlu lagi menjelaskan ke masyarakat bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan dalam pelayanan, misalnya seperti itu. Silakan keluarkan kartu anggota, letakkan tas. Kalian bisa bayangkan, kalau petugas harus mengulang pekerjaan menyampaikan itu berulang-ulang kali, capek ya. Baik suara kita juga menghemat, kemudian tenaga kita juga berhemat. Tapi kalau dengan flowchart, cukup flowchart tersebut itu ditempelkan misalnya di ruangan atau di bagian pelayanan di bagian depan, sehingga orang tuh tahu, oh alur peminjaman itu begini, begini, begini. Nah, itu sudah jelas semuanya. Jadi memudahkan kita atau membantu kita untuk mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemustaka, misalnya seperti itu, dalam hal prosedur pelayanan di layanan sirkulasi. Nah, sekaligus flowchart ini sebagai pendokumentasian, jadi bukti bahwa adanya arsip atau pendokumentasian di lingkungan kerja atau di unit tertentu. Yang kedua adalah kegunaannya digunakan untuk memperinci tahap-tahap rangkaian dan suatu proses pekerjaan ataupun penyelesaian suatu masalah. Oke.
Sekarang bagaimana kaidah pembuatan flowchart? Ada 3 kaidah. Yang pertama, sebenarnya tidak ada rumus atau kaidah yang bersifat mutlak ataupun baku. Artinya, di masing-masing instansi itu bisa saja berbeda dalam pembuatan flowchart. Meskipun subjek atau objek yang dibahas ini sama-sama pengolahan bahan pustaka misalnya. Tetapi antara perpustakaan satu dengan perpustakaan lainnya bisa saja berbeda. Oke, jadi tidak ada mutlak, tergantung si pemrogramernya atau tergantung orang pembuat flowchart tersebut. Yang kedua, dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan yang lainnya. Itu sudah pasti tadi sudah saya sampaikan, itu tergantung, balik lagi. Jadi tidak ada kebakuan, tergantung bagaimana alur berpikirnya. Dia menarasikan algoritma tersebut. Jadi kalau dia itu tipikal orang yang simple gitu ya, orang yang praktis, dia pasti akan membuat suatu alur pekerjaan dari penyelesaian suatu masalah, misalnya pengolahan bahan pustaka itu dengan simple, tetapi dengan hasil yang maksimal. Artinya mutu output yang diinginkan itu sesuai dengan visi misi dari instansi. Nah, yang ketiga adalah setiap pengolahan selalu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output, sudah pasti. Bagian input adalah bagian penyiapan berkas-berkas ataupun bahan-bahan yang memang diperlukan dalam pemrosesan. Kemudian bagian proses ini sendiri adalah pengolahan berkas-berkas yang tadi gitu. Misalnya berkas A nanti akan dikelola oleh unit B dulu, dari unit B nanti akan dikelola unit C nanti menerbitkan kelayakan misalnya dari berkas tersebut. Baru nanti di unit 4 atau unit D itu mengeluarkan kartu license misalnya begitu. Sehingga itulah output dari pekerjaan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang urutan dasar pemecahan masalah. Jadi urutan dasar pemecahan masalah itu minimal 5. Secara tegas saya sampaikan kepada kalian bahwa dalam pembuatan flowchart itu minimal terdiri dari 5 hal. Yang pertama, selalu ada yang namanya kata mulai. Entah itu dalam bahasa Inggris start ataupun dalam bahasa Indonesianya mulai. Yang kedua adalah read, berisi instruksi kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. Artinya tadi bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Ya, misalnya tadi siapkan sampah, kemudian siapkan wadah, itu masuk dalam kategori read. Nah, kemudian ada proses, gimana prosesnya? Nah, proses ini ditunjukkan dari tadi menyiram air, mendiamkannya, gitu ya. Kemudian misalnya mencampurkan antara tanah dengan sampah, itu adalah masuk dalam kegiatan proses. Yang keempat itu adalah write, berisi instruksi untuk merekam hasil kegiatan peralatan outputnya. Artinya kita lihat begitu sudah tercampur, kita tutup wadahnya tadi. Kita tutup wadahnya, kemudian kita diamkan selama 3 minggu. Itu adalah write. Dan N adalah hasilnya adalah kompos sudah siap digunakan. Jadi 3 minggu kemudian kompos sudah bisa digunakan. Artinya selesai. Sekarang yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan dalam pembuatan flowchart itu sendiri ya, hindari yang namanya pengulangan ya. Pengulangan proses yang dikatakan itu tidak perlu, oke. Yang kedua, jalannya proses itu selalu digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Artinya kita tahu nih dari step 1 kita harus kemana. Nah, itu ditunjukkan oleh tanda panah. Yang ketiga adalah sebuah flowchart itu selalu diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Oke. Nah, sekarang kalian perlu perhatikan ada 3 macam instruksi di dalam flowchart. Yang pertama adalah instruksi tanpa syarat, artinya selalu dari proses atas ke bawah. Lancar aja jalannya, ibaratnya gitu. Tidak ada kondisi tertentu yang bisa kita hadapi, misalnya tadi saya bilang, misalnya hari hujan, berarti kita harus pakai payung, hari tidak hujan, berarti kita bisa pakai pakaian normal. Itu seperti itulah istilahnya. Kemudian ada bagian arus logika flowchart juga, yang dimana instruksinya itu bersyarat. Kondisi. Nah, kondisi itu tadi saya katakan, ketika hujan berarti saya harus apa, ketika tidak hujan berarti harus apa. Itu diartikan dengan proses A dan proses B. Jadi kalau misalnya hujan, misalnya itu adalah proses B, benar. Oke, maka apa yang harus kita lakukan? Nanti kalau misalnya dianggap tidak hujan gitu ya, hari cerah, maka itu proses A. Ya, kalau prosesnya berarti tidak ada permasalahan, ya udah
itu selesai. Tapi kalau misalnya proses B memang ada permasalahan dan butuh tindakan lanjut, ya kita lanjutkan lagi dengan tahapan berikutnya. Yang terakhir adalah instruksi pengulangan, di mana suatu pekerjaan itu memungkinkan kita untuk kembali lagi ke step sebelumnya. Ya, misalnya ketika kalian melakukan daftar ulang, misalnya di-approve atau disetujui oleh pihak bank, kalian bisa langsung datang ke fakultas untuk mendaftar, misalnya gitu. Jadi ada instruksi pengulangan lah, di mana pekerjaan itu diulang lagi ke step sebelumnya. Ya tergantung pada kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu tadi saya bilang, apakah pembayaran kita diterima oleh bank atau tidak. Nah, itu optionnya di proses A atau di proses B. Yang ketiga adalah tentang pembuatan flowchart. Nah, ini adalah sampel sederhana dari pembuatan flowchart. Nah, pembuatan flowchart ini kalau kalian lihat di bagian depan kalian, ini termasuk dalam instruksi tanpa syarat. Ini adalah contoh-contoh flowchart. Nah, ada 3, ini contohnya ada 3. Yang pertama, yang ini adalah instruksi tanpa syarat. Yang ini adalah instruksi bersyarat. Yang ini adalah instruksi yang pengulangan. Bisa ya bedain ya. Jadi gini, instruksi tanpa syarat artinya tidak ada kondisi tertentu. Jadi mulai dari kata start, kemudian ada input atau masukan A dan B, ya terserah ini mau penyiapan berkas ataupun penyiapan bahan-bahan mentah dan lain sebagainya, itu adalah masuk dalam masukan A dan B. Kemudian C ini adalah proses. Bahan-bahan yang telah kita siapkan, yang kita analogikan sebagai A dan B ini, itu kita proses. Maka nanti tampillah C. Apa ini C? C ini adalah outputnya, hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan ini bisa dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk pelayanan. Baru N. N artinya suatu pekerjaan itu sudah selesai dilakukan. Nah, sedangkan contoh yang ini adalah contoh dari flowchart yang sifatnya instruksi pengulangan. Ada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan kita memilih ya atau tidak. Nah, kalau ya, maka jalannya begini. Kalau tidak, maka jalannya seperti ini. Nah, berbeda lagi dengan flowchart yang ketiga. Nah, flowchart yang ketiga ini adalah jenis instruksi pengulangan, di mana ketika kita sudah sampai, misalnya, contoh di sini adalah proses. Nah, proses ini akan memberikan pilihan. Harusnya kita ke data, gitu ya. Di data ini nanti kita proses lagi. Nah, di sini ada pilihan. Pilihannya mana? Di keputusan. Kalau iya berarti kita lanjut, kalau tidak berarti kita ngulang lagi di proses awal. Nah, biasanya contoh seperti ini, ya contoh aja ya, contoh. Kalau kalian mendaftar SPMB, kalau misalnya ya ujian, nah di sini oke. Misalnya siapkan dokumen ijazah, surat dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke dalam proses apa? Kalian mulailah mendaftar ujian SBMPTN misalnya seperti itu. Nah, di ujian SBMPTN, oke, kalian mengikuti ujian. Nah, di ujian ini ada hasilnya. Hasil ujian kalian diproses. Hasil ujiannya kalau misalnya lulus passing grade, oke, di sini ya, lulus passing grade, maka kalian dinyatakan lulus. Oke, bisa masuk prodi ini. Tetapi kalau misalnya di sini diproses, nilai kalian diproses dan keputusannya tidak lewat dari passing grade-nya, artinya batas grade untuk masuk dari suatu atau dinyatakan lulus, dan kalian ternyata tidak melewati grade tersebut, maka kalian no berarti kembali lagi di mana? Kembali lagi, mulai lagi dari awal, daftar lagi. Artinya coba lagi di tahun berikutnya gitu ya, tahun berikutnya ikut lagi daftar SBMPTN, kemudian ikut lagi tes, kemudian muncul lagi nilainya. Ya kalau nilainya berhasil, ya kalian lulus di sini. Tapi kalau nilainya tidak berhasil, ya berarti kembali lagi ujian lagi SBMPTN. Nah, seperti itu. Itu namanya pengulangan. Sudah paham ya? Cukup jelas dalam penjelasan. Nah, untuk pembuatan flowchart, kalian bisa menggunakan beberapa aplikasi di sini. Nah, aplikasi offline atau aplikasi yang paling umum digunakan adalah Microsoft Visio. Nah, kalian bisa download saja di internet ya. Ini ada namanya aplikasi Microsoft Visio. Untuk satu aplikasinya cukup berat sebenarnya, sekitar
mau 500 megabyte, bahkan untuk Microsoft Visio yang 2019 itu hampir 1 giga besarnya. Nah, tapi kalau kalian mau praktis ya, tanpa download-download aplikasi ya, tapi harus punya koneksi internet, silahkan akses di lucichart.com atau di zenflowchart.com, bisa juga di creatly.com, ada juga smartdraw.com, dan ada visme.co. Ya, silahkan akses ini untuk pembuatan flowchart. Nah, ini saya kasih contoh, salah satu contoh pembuatan SOP, di mana ketika kita sudah membuat SOP, misalnya ini contoh, selanjutnya adalah pembuatan flowchart-nya. Pasti di dalam SOP itu ada flowchart-nya. Jadi flowchart itu menerjemahkan algoritma yang sudah kita buat. Oke? SOP itu adalah menerjemahkan algoritma yang kita buat dengan sangat simpel. Nah, pembuatan flowchart ini macam-macam, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, pada umumnya pembuatan flowchart itu seperti ini. Contoh, diagram alir prosedur pemesanan bahan perpustakaan. Oke, kita udah mulai, kemudian daftar usulan dari pengusul, kemudian perpustakaan mengadakan verifikasi, disetujui atau tidak. Nah, gitu. Jadi ada optionalnya. Nah, ini termasuk dalam flowchart instruksi bersyarat. Nah, cukup mudah ya. Kemudian ada lagi diagram alir prosedur penerimaan dan pengindukan buku. Ini hanya sampel aja pembuatan flowchart. Nah, di pembuatan flowchart ini seperti apa? Sama. Ternyata pembuatan flowchart ini juga namanya instruksi bersyarat. Ini adalah contoh yang terakhir. Nah, di contoh yang terakhir ini diagram alir prosedur penerimaan faktur. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya kepada kalian mengenai algoritma dan pembuatan flowchart. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti untuk bisa dipraktekkan. Jadi pada suatu hari nanti pasti kalian akan berkenaan dengan pembuatan SOP sehingga mutu dari pelayanan itu bisa terkontrol atau diawasi oleh pimpinan kalian. Jadi menurut saya materi ini sangat bermanfaat buat kalian para teknisi-teknisi perpustakaan untuk bisa membuat SOP. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.